Pak Hendra. Mari kita masuk dalam doa. Biarlah pada siang hari ini kami boleh memulai ibadah Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth. Biarlah penyertaan Tuhan ada di dalam ibadah kami, Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap pujian penyembahan, pemain musik, terlebih akan pembicara, penerjemah yang melakukan tugas penyampaian firman pada siang hari ini. Silakan Roh Kudus, Engkau berkarya terus dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga firman Tuhan menjadikan berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Kasih yang terindah
Shalom, selamat datang semua. Juga shalom kepada Pak Daniel Raj. Terima kasih banyak untuk pelayanan hari ini, Pak Daniel. Baik, salam. Ya, saya gembira sekali bisa jumpa kembali. Amin. Ya, Pak. Silahkan Pak Daniel. Oke. Dan juga Ibu Diana. Doa dulu ya, Pak. Ya. Ya, nanti ada perjamuan loh. Jangan lupa, Pak, nanti habis firman perjamuan terus lanjut ya, Pak. Altar call ya, Pak. Oke, ya. Ya, Pak, thank you, Pak. Oke ya. Oke, thank you. Haleluya. Shalom semua. Where is my lovely sister, my interpreter? Ini Pak. Pak, saya nggak pakai earphone, Pak, karena katanya lebih jelas suara saya. Gimana, Pak? Bisa nangkep nggak? Ya, ini lebih jelas. Lebih jelas daripada suara Jokowi. Oh, gitu. Ya, Pak. Oke, Pak. Haleluya. Okay, I'm very happy to meet you again. Saya senang sekali ya bisa jumpa lagi, saudara. Suara saya dengar kan? Jelas kan? Dengar. Jelas, Pak. Okay. Jelas. Okay. So, I believe this afternoon God will speak to us, encourage us. Saya percaya siang ini Tuhan akan berbicara kepada kita dan menguatkan kita ya. I always start with this. If you believe, you see the power of God. Saudara, saya selalu mengawali dengan ini ya. Kalau kita percaya, kita akan menyaksikan kuasa Allah. Because that's the word for my foundation. Sebab itu adalah dasar firman Tuhan bagi saya.
I believe that word, and from that word is heal me and did many things in my life. Karena firman Tuhan yang seperti itu, janji Tuhan itulah yang menyembuhkan saya dan melakukan banyak hal dalam hidup saya. That's why I always start with that word. Makanya saya selalu mengawali dengan janji itu atau firman itu, saudara. I believe God, the word of God can minister to you, encourage and bless you right now. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu bisa melayani Anda, bisa memberkati dan juga melayani, menguatkan Anda. Just close our eyes a moment. Kita tutup mata, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand right now. Tuhan, kami serahkan setiap partisipan ke dalam Lord, tangan-Mu. I pray for your mighty hand upon them and bless them in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya tangan-Mu yang dahsyat ada atas mereka dan Engkau memberkati mereka. Holy Spirit, you take control. Roh Kudus, Engkau yang ambil kendali, Because Holy Spirit know that what the people expecting, what they need and everything. karena Roh Kudus Engkau saja yang mengerti apa yang diharapkan dan diperlukan oleh orang-orang anak-anak-Mu. I surrender each of them, the people on Zoom right now. Aku serahkan semua partisipan Zoom sekarang kepadamu, You take control. dan Engkau yang memegang kendali. Bless them and guide them. Engkau berkati dan tuntun mereka. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Turn with me. Genesis chapter 33 verse 3. Kejadian 33, saudara. Kejadian 33 ayat 3. Yeah. Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Amin. Amen. Hallelujah. My dear brothers and sisters, this is what as we go through the chapter, this we understand after so long that Jacob, so Esau and Jacob, they're going to meet right now. Ya, saudara, ini kisahnya kan setelah perpisahan yang lama sekali, sekarang ini Esau dan Yakub akan berjumpa satu dengan yang lain. Amen. Hallelujah. Maybe I think a few years ago, Beberapa tahun yang lalu, that's the program in Indonesia in the TV. Ada program Indo di TV. The people who lost or the people lost contact. Jadi bagi mereka-mereka yang kehilangan kontak ini, through this channel, these people will look for them, and finally they bring them together, meet together. Jadi maksudnya kehilangan kontak mungkin dengan sanak keluarga atau saudara gitu ya, saudara. Nah, melalui channel ini akan mengusahakan perjumpaan mereka kembali. This program I saw in Indonesia. Nah, ini yang saya saksikan di Indo waktu itu. So one time when I'm watching this program, I saw that when the old man, Suatu saat, saudara, waktu saya menyaksikan program ini, saya lihat ada seorang yang udah sepuh ya. is from Indonesian, but in a young age is already come to Indonesia. Sorry, ke Malaysia. Oke. Dia sebenarnya dari kecil tuh sebenarnya lahir di Indo, tapi udah dari masa mudanya dia pindah ke Malaysia. So after some time, the family not connection because their parents all in Indonesia. Jadi keluarga maupun orang tuanya semuanya tinggal di Indo semua. So no connection. Jadi kan nggak ada kontak sama sekali, nggak ada koneksi. So maybe from Indonesia people thought this man is already passed away. Maybe this man thought that parents are no more, they are passed away something. Jadi keluarganya yang tinggal di Indo bisa saja berpikir, oh anak itu sudah tidak ada, sudah meninggal, dan orang laki-laki itu pun bisa saja berpikir orang tuanya udah juga meninggal. Many years they never connect, they never got contact. Jadi bertahun-tahun berlalu, saudara, tanpa mereka kontak satu dengan yang lain. But one day when from this channel they bring together. Jadi tapi suatu hari, saudara, channel ini bisa mempertemukan mereka. So the both people are in the stadium. Sorry, Pak. The both people are in the stadium channel, TV channel. Ya, jadi kedua pihak ini ada di channel, di studio channel ini, saudara.
Yeah, but they never connect yet. Tapi mereka belum ketemu satu dengan yang lain ya. So in the channel people, they talk to the people from Indonesia. Jadi penyiar yang di channel itu bicara kepada pihak yang dari Indo. So they told about this man many years ago they lost and many things. Jadi kemudian kan diceritain sama yang di pihak Indo nih ada anaknya udah kehilangan kontak udah lama, pokoknya macam-macam mereka kasih tahu. After that, the people let them that man from Malaysia, so let him come in the studio ya. Ya, oke. Kemudian kan pria yang dari Malaysia itu disuruh masuk ke studio ini, saudara. So the people when look at him, when he look at the family, they both hug each other and cry and cry. Jadi saudara waktu pria ini masuk ke ruangan studio itu ya, mereka saling berpandangan satu pihak yang dari Indo sama dia, mereka tuh saling berpelukan sambil menangis, saudara. So that situation, very quiet situation, only the people hug each other and cry and cry. Jadi saudara waktu itu semuanya kediem saudara ya, cuman mereka itu menyaksikan saling berpelukan, saling menangis. Because many years ago they thought they know more, but suddenly they can appear, they can meet. Wow, that stir their emotions. Ya saudara, karena kan udah nggak jumpa tuh bertahun-tahun, pikir mereka udah nggak bakalan bisa jumpa ya. Ternyata waktu ketemu, jadi perasaan mereka kan campur aduk ya. And also they're so happy. Ya, mereka sangat happy dong saudara ya pasti. And they sharing their heart feeling that what happened in their life. Kemudian mereka saling sharing saudara, curhat apa yang sudah pengalaman mereka dalam hidup mereka. See, that's the manner when Jacob and the Esau they want to meet together. Maybe we thought, wow, there's going to be a hug each other, they're going to love each other and everything. Ya, karena mungkin kita juga mikir gitu ya saudara, karena Esau dan Yakub udah lama nggak jumpa, jadi kita bakal pikir kalau mereka jumpa, mereka juga bakal saling berpelukan gitu. But not the manner how we thinking. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa gambaran kita itu. Because Jacob so afraid to meet Esau. Karena Yakub itu ketakutan sekali untuk jumpa dengan Esau, saudara. Because Isaac have two children. Kan Ishak itu kan punya dua putra. Esau and Jacob. Esau dan Yakub. So usually after the father, the first son become the leadership and everything ya. Jadi biasanya saudara ya, putra sulung itu selalu yang menjadi pemimpin dan memperoleh bagian yang terbaik. So always the father who always bless that son, first son. Jadi ayah ya selalu memberkati putra sulungnya. But there is something manipulate are taking place in the situation in Esau life. Tetapi di dalam kehidupan Esau kan terjadi banyak perkara, saudara. So when you go through chapter 27, Genesis 27. Jadi saudara kalau kita pelajari ya pasal 27 Kejadian. Because Bible saying Isaac is now he couldn't see anymore. Kan waktu itu diceritakan Ishak ya karena usianya udah lanjut, dia udah nggak bisa, penglihatannya udah tidak baik. So Isaac would know that he going to die. Ishak tuh tahu bahwa dia itu akan meninggal. So before he take away, so he want to bless the children. Nah sebelum dia itu dipanggil pulang ke surga, dia ingin memberkati anak-anaknya. So the two children, Jacob and Esau, there's a different character. Nah kedua putranya itu kan punya sifat yang beda, saudara. So Esau is we can say like a violent or is like to hunt. Hunting. Ya kalau Esau itu kan seorang pemburu, saudara. Jadi orangnya ya mungkin ya rada keras gitu ya. Ya, saya ada juga teman, mungkin orang Surabaya beberapa kenal ya, yang Bapak Pak Denny punya adik ya, Ibu Lady punya suami ya. Dia suka hunting, ya, dia suka hunting itu pemburu ya. Ya Pak. Ya, pemburu ya. So dia suka hunting babi hutan loh, babi hutan dan juga dia ya.
So biasanya kalau dia pergi ke hunting mungkin sampai 1 bulan pun ada juga. Dia pergi ke dekat Makassar, ada teman-teman yang mereka ke hutan, di hutan mungkin 2 minggu, 3 minggu mereka di sana. So mereka hunting babi hutan. Amin. Haleluya. Kalau you mau ini promosi ya. Kalau you mau babi hutan bisa kontak juga dia. Amin. Haleluya. Kenapa? Dia suka hunting. Amin. So karena dia suka hunting ya, dia mobil pun ada juga, mobil yang tinggi ya, dia siap semua. Kenapa? Karena dia suka. Dia suka hunting. Dan juga orang suka hunting mereka berani loh. Mereka nggak takut. Nggak takut apa-apa, mereka berani. Yang Bapak ini ya berani. So dia bisa ke di mana aja, kapan saja dia siap pergi. Amin. Ya, sama juga begitu. Esau pun sama juga. Esau orang berani. Amin. Dan juga dia suka hunting. Amin. Tapi kalau kita lihat Jacob ya, ini different, karakternya different, agak beda. Amin. Jacob adalah orang bukan seperti Esau yang berani, dia cuma dalam kurungan atau dalam rumah. Amin. Dia ikut ke mama juga. Amin. Ada juga anak-anak yang paling suka ikut mama, bukan papanya. Amin. Kalau kita tanya, kalau bapak ada, mereka nggak banyak bicara. Amin. Mereka banyak bicara sama papanya. Amin. Mamanya. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena papa agak keras. Mamanya agak lembut ya. Amin. Very soft character. So Jacob pun sama juga, dia punya karakter pun begitu juga. Amin. Kenapa? Karena dia selalu ikut sama mamanya. Mungkin dia pintar masak kok. Amin. Mungkin dia pintar masak karena dia ikut mama terus. Ya. Oke. Satu saat yang Isaac ya. Ishak bilang sama anaknya. Dia bilang, anak, mungkin saya sudah nggak tahu kapan, berapa lama lagi saya hidup. Ini saya mau berkati kamu. So kamu pergi buru ya, wild animal, anything ya, atau babi hutan atau apa ya, you bawa, masak saya suka, enak. Amin. Haleluya. Kalau sekarang, kalau saya bilang sama Pak Polheri, Pak, saya mau makan yang saya mau suka, pasti Pak Polheri dia nggak tanya saya, dia langsung bawa saya ke Apeng. Karena mereka sudah tahu. Amin. Dulu mereka jemput saya dari bandara, Pak Polheri sudah nggak tanya lagi. Mereka langsung bawa ke Apeng. Amin. Sama juga pelayanan. Di Gereja Rehew pun sama juga. Amin. Waktu saya khotbah, selesai turun makan, mereka sudah siap Apeng. Karena mereka sudah tahu itu kesukaan saya. Amin. Sama juga Ishak pun sudah tahu. Amin. Esau sudah tahu apa kesukaan bapaknya. Karena itu Ishak bilang sama anaknya, kamu pergi buru yang animal yang wild itu, wild animal. Oke, kamu bawa dan masak enak-enak seperti apa yang saya suka, dan saya makan, saya mau berkati kamu. Haleluya. Dia Ishak yang kasih tahu Esau. Tapi yang Rebeka, yang istrinya Jacob, Ishak sudah dengar, dan dia mau kasih tahu anak Yakub. Amin. Anaknya sama Jacob. Ya, di situ ada sesuatu tipu ya. Amin. Sesuatu manipulating are taking place, Budiana. Ya, ada muslihat lah, ya, seperti siasat. So there's some cheating are taking place. Jadi ada kecurangan yang terjadi ya. Amin. Why that Rebecca want to do in that this kind of things? Nah, kenapa Ibu Ribka itu mau melakukan seperti itu? Maybe she thought, oh, my first son is a violent, is a very strong person, is very brave, so he can live anywhere. Jadi mungkin saja pemikiran Ribka, putra sulungku Esau itu orangnya berani, dia itu bisa bertahan dalam segala hal, jadi dia di mana aja nggak apa-apa. He can handle any situation. Dia bisa nangani keadaan yang gimana pun juga. So we no need to worry about Esau. Jadi kalau Esau tuh nggak perlu dipikirin. But because Jacob is always with me. Nah, tapi karena Yakub ini selalu bareng sama aku. So he's very soft character. Dia itu lembut sifatnya. If one day if the father and mother left, I don't know what going to take place in his life.
Suatu hari nanti kalau ayah ibunya kemudian meninggal, gimana nasibnya si Yakub ini? So when this happened to me, when I'm 13, 14 years old, Ini juga terjadi pada diri saya, saudara ya. Waktu saya berusia 13 atau 14 tahun, I'm very thin, not like now. I'm very thin like Diana. saya ini kurus sekali kayak Diana. Yeah, if you not believe, you can ask Pak Paul Harry. I show them the photo. Ya kalau ragu bisa tanya Pak Paul Harry ya, karena ada fotonya, saudara. Or you can ask Pak Amos. Atau bisa tanya Pak Amos ya. I'm very thin person. Pokoknya langsing banget. So around 12 or 13, 14 years old, always my mom told me. Jadi selalu ya, ibu tuh selalu ngomong sama saya. He said to me, "Hey son, you have to study hard because you're a very thin guy. You cannot work in the field work." Ya, ibu selalu bilang gini, kamu mesti belajar baik-baik yang serius karena kamu nggak mungkin bisa bekerja di ladang. So you should work in the office work. Kamu itu harusnya kerjanya di kantoran. That is suitable for you, my son. Itu yang baru cocok buat kamu, nak. So you have to study hard. Jadi kamu belajarlah yang serius. But I fail. Tapi saya gagal, saudara. But I praise God. Tapi puji Tuhan, The Lord called me. He make me a preacher. Tuhan itu memanggil saya dan kemudian membuat saya jadi pengkhotbah. Amen. Hallelujah. I'm not working the field. So the Lord make me preacher. Saya nggak jadi kerja di ladang, tetapi Tuhan menjadikan saya ini pengkhotbah. See, this the manner maybe that Rebecca thought when my son Jacob has a situation, I have to do something for Jacob. Jadi mungkin pemikiran Ribka begitu juga, saudara. Ini putraku Yakub ini gimana ya? Jadi aku mesti membuat sesuatu siasat lah untuk dia. Ini saya punya ide ya, bukan kita Rebecca nggak kasih tahu saya. Nanti kita ke surga, kita cari Rebecca, kita tanya kenapa dia tipu begitu ya. Amin. So ini saya punya, mungkin saya pikir maybe begitu. Kenapa? Karena itu dia buat sesuatu untuk Jacob. Amin. Haleluya. Ya, so jangan salah sangka ya. Amin. Haleluya. Okay. So because of that, they do something to get the firstborn of blessing for Isaac that bring to Jacob. Jadi saudara, mereka itu melakukan seperti satu kecurangan ya, supaya berkat sulung itu bisa turun ke atas Yakub. So after that there's something happened. Finally they separated. Nah, terjadilah sesuatu, saudara, akhirnya mereka pisahan. Many years they never contact each other. Bertahun-tahun mereka nggak saling kontak kan? Many years they never meet each other. Juga bertahun-tahun mereka nggak pernah jumpa satu dengan yang So lain. maybe Jacob thought, I'm not going to meet my brother anymore. Jadi pikir Yakub, aku nggak bakalan mau ketemu lagi sama kakakku. So I can do whatever I want. Jadi aku bisa melakukan apa aja lah yang aku mau. I can go anywhere that I want. Aku juga mau pergi kemana aja juga sesuka aku. So no problem for me. Jadi buat aku sih no problem. I don't need to worry about my brother. Aku nggak perlu lagi mikirin atau khawatirin kakakku. I'm not going to meet him anymore. Aku nggak bakalan jumpa lagi lah sama dia. Maybe he thought in that manner. Mungkin Yakub tuh mikirnya gitu, saudara. Maybe he thought everything finished. Mungkin dia pikir semuanya udah selesai lah. I got that my blessing, my brother blessing, I already received it. Aku sudah terima berkat sulung kakakku, aku sudah terima itu. I don't need to worry for anybody. Jadi aku nggak perlu mikirin, khawatirin siapapun lagi. I don't need to listen to anybody. Aku juga nggak perlu lagi dengerin siapapun. So this is what I in charge for everything. I do everything for my own. I go with my own thoughts and my own will. Jadi segala sesuatu aku kerjakan untuk diri sendiri, aku ngikutin pikiranku sendiri, aku mau ngikutin kemauanku sendiri. But my dear brother and sister, Tapi saudara-saudari, that Jacob never understand that one day that he going to meet Esau.
Yakub tuh nggak pernah bayangin, saudara, bahwa suatu hari nanti dia bakalan ketemu lagi, jumpa lagi sama Esau. That's the day where they're going to change entire situation in his life. Itulah saatnya di mana seluruh keadaan itu jungkir balik dalam hidupnya. So when he take blessing from Isaac, so when that time he's so happy because he grabbed all the blessings, his brother's blessing. Jadi saudara, waktu dia terima berkat sulung kan dia happy sekali karena dia udah rasanya udah bisa menangkap, mencengkeram semua berkat sulung kakaknya. But now everybody is already grown, everybody a property and everything. Sekarang mereka berdua sudah bertumbuh, sudah punya harta benda, semuanya udah punya. But now they have to meet together. Tapi sekarang udah waktunya mereka tuh harus jumpa satu dengan yang This is lain. the season where there's the time that can change his emotion, stir our emotion. Itu saatnya, saudara, di mana perasaannya itu benar-benar jadi kacau balau. Jacob so afraid to meet Esau. Karena Yakub tuh ketakutan sekali harus jumpa dengan Esau. Why is not ready to meet him? Kenapa dia kok nggak siap untuk jumpa Esau? Because he understand what he did. Sebab dia kan tahu, dia sadar kan kecurangan He's not yang dia faithful. lakukan. Dia kan nggak setia. He's not sincere. Dan dia kan nggak tulus. He don't have the fear of the Lord. Dan dia waktu itu juga nggak ada takut akan Tuhan. So he's cheating his own brother. Makanya dia tipu kakaknya sendiri. See, he spoiled the relationship. Jadi saudara, kehubungan mereka berdua, He destroyed the relationship. dia itu menghancurkan hubungan antara kakak adik ini. Jacob bring that separation. Yakublah yang mendatangkan adanya pemisahan. Jacob steal and take that someone blessing. Jadi Yakublah yang mencuri berkat orang lain. From there, maybe he can establish his life. Mungkin dari sana pikirnya dia bisa meneguhkan hidupnya sendiri. But there's a time comes. Tapi waktunya tiba, He have to pay the price. dia harus bayar harga. He have to meet his brother. Dia harus jumpa dengan saudaranya. But he's not ready. Tapi dia belum siap. My dear brother and sister, Saudara-saudari, the same thing happened in our life right now. hal yang sama juga terjadi dalam hidup That kita one sekarang. day that we have to meet our Lord. Amin. Satu hari nanti kita harus jumpa dengan Tuhan kita. Even though you can manipulate, you can do whatever in this season, in this time. Saudara, apapun juga bisa kita kerjakan di dalam musim ini, di dalam waktu ini, saudara. You can go with your own mind, you can go with your own strength, you can go with your idea. Saudara, kita bisa ngikutin pikiran sendiri, bisa ngikutin kekuatan sendiri, bisa ngikutin keinginan kita sendiri. You can cheat people and establish yourself. Kita bisa curangin, tipu orang lain supaya kitanya sendiri beruntung. You can use someone to become leader and you go higher level. Kita bisa memperalat orang lain, saudara, sebagai anak tangga supaya kita bisa naik pangkat. Maybe we don't have the fear of the Lord. Mungkin saja kita nggak punya takut akan Tuhan. Maybe we never think about it. We never concern what the Lord saying. Mungkin kita nggak pusing ini, kita anggap sepi itu ya. Kita nggak pernah mikirin ini Tuhan ini ngomong apa. Maybe we thought I become Christian, everything all right. One day the Lord comes and I can go with Him. Mungkin kita pikir ya, kita udah orang Kristen kok. Ntar kalau Tuhan datang untuk kedua kali, kita akan ikutlah terangkat. We are not concerned what God saying. Kita nggak peduli, saudara, Tuhan tuh ngomong apa. We are not serious in the person of God. Kita itu nggak serius di hadirat We are Tuhan. not serious to seek Him. Kita juga nggak serius cari Dia. Even in this situation, we are asking God, why, Lord, why this happened? We are only asking to Him, but we never realize that our situation, our position, and our mistake. Saudara, seringkali di dalam keadaan yang seperti ini ya, kita cuma tanya aja sama Tuhan, bawaannya tanya mulu, kenapa begini, kenapa begitu Tuhan. Tapi kita tidak pernah menyadari posisi kita ini loh, di hadapan Tuhan tuh yang kayak gimana. So we thought everything all right, everything smoothly are taking place. Jadi kita pikir semuanya baik-baik lah, kalau di hadapan Tuhan semuanya mulus lah. But remember, Tapi ingat saudara, it's not too late. belum telat saudara, It's very soon. nggak lama lagi. It's very soon.
segera saudara as some changes are taking place, akan terjadi perubahan-perubahan that we are going to meet God. di mana kita akan jumpa We are Tuhan going to be answerable for everything. dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. That we are going to be answerable for your responsibility. Dan kita harus menjawab bertanggung jawab atas semua tanggung jawab kita lah. Is it we are realize that? Nah, apakah kita menyadari hal ini, saudara? Maybe you can be like a Jacob. Mungkin saja ya, kita bisa aja kayak Yakub. Maybe you can be as a Esau. Bisa saja kita juga seperti Esau. But anyhow, that we are going to meet each other. Mau yang mana, saudara? Tetap saja kita harus menghadap Tuhan. We cannot miss that. Kita nggak bisa keluputan hal itu. We cannot deny that. Kita juga nggak bisa menyangkali hal So itu. we have to prepare ourselves. Jadi kan kita harus mempersiapkan diri sendiri. This is the situation. We always see the situation. We always want to bring some changes. We work hard to prove or to do something to settle the season or situation. Saudara, di dalam keadaan seperti ini yang kita pikirkan, kita bahas tuh hanya keadaan situasi ini, gimana caranya kita bisa mengubahnya atau mengakhirinya. Cuman itu aja. But as we trust God, Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, that God can change everything. bahwa Tuhanlah yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Ini Ibu Irlina. Ibu Irlina. Thank you, Jesus. Kurabaka Shantari Kababaralari. Lord, I surrender Ibu Erlina in your hand. Tuhan, aku serahkan Ibu Erlina ke dalam tangan-Mu. Lord, we believe, Lord, that always you are doing amazing things in our life. Kami percaya bahwa Engkau selalu melakukan hal yang amazing dalam hidupnya. Lord, say, my daughter. Tuhan berfirman, putriku, Lord, say, maybe you can forget your step, but Lord, say, I never forget that what you step in front of me, God say. mungkin Engkau bisa melupakan keadaanmu atau langkahmu, tetapi aku tidak akan pernah melupakannya, kata Tuhan. Iya. Tuhan bilang, saya lihat setiap langkahmu, Tuhan bilang. Walaupun ada banyak kegoncangan, walaupun banyak keberatan, tapi Tuhan bilang, walaupun begitu, tapi kamu setia untuk melangkah. Walaupun kondisi itu bukan begitu enak, tapi masih kamu setia untuk melangkah terus. Tuhan bilang, jangan putus asa. Karena Tuhan bilang, kamu begitu setia untuk melangkah terus. Tuhan bilang, aku pun setia dalam kehidupan kamu. Dan juga aku pun melangkah bersama. Kamu tidak gagal. Kamu tidak gagal. Tuhan bilang, jangan takut. Di mana ada darah Yesus, di situ ada perlindungan. Di mana ada iman pada aku, di situ ada pembebasan. Tuhan bilang, jangan takut. Aku bersamamu. Apapun terjadi, aku tanggung jawab dalam kehidupan kamu. Kamu tidak kekurangan apapun, Tuhan bilang. Kurabaka Shantari Kababarala. Kurabaka Shantari Kababaralari. Kurabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Dunia Nabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. The name of Jesus. Suryadi Virawan. Thank you, Jesus. Lord, I surrender this brother to your hand right now. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. Urabaka Shantari Kababaralari. Lord, say, my son, I watching over you, my son. Tuhan berfirman, anakku, aku itu mengawasi engkau. Lord, say that every seed
as what you sow by faith, Lord say, don't give up hope. Lord say, even though you cannot see the seed grow in outward, Jadi apapun yang kau lihat, ataupun kau tidak melihat pertumbuhannya, jangan menyerah. Lord saying, even though you couldn't see the growth in outside, but Lord saying, the seed grow deeper and strong deeper, then you can see the outward grow. Sekalipun engkau tidak bisa melihat pertumbuhan benih yang kau tabur, karena dia itu akan tambah lama tambah mendalam, tetapi nantinya engkau akan bisa melihat pertumbuhannya yang bisa kelihatan. So Lord said, don't worry my son. Jadi Tuhan berfirman, anakku jangan Lord khawatir. said, just trust me, no doubt. Percaya saja padaku, jangan No bimbang. doubt. Jangan bimbang. Even in this situation, even though you feel there's a many doors are closed for you, Sekalipun dalam keadaan seperti ini ya, engkau merasa bahwa banyak sekali pintu yang tertutup bagimu. even though your every hard work, but still the door never open for you. Sekalipun engkau sudah berusaha keras, tetapi kok sepertinya pintu tetap tertutup. But Lord said, don't think your hard work is waste. Tapi Tuhan berfirman, jangan mengira bahwa kerja kerasmu itu sia-sia. Lord said, my son, Tuhan berfirman, anakku, I work together. aku bekerja bersama. The moment as you sow a seed, Begitu engkau menabur benih, I bring someone to pour water. aku akan mendatangkan orang lain untuk menyiramnya. I bring someone to pour fertilizer. Kemudian orang lain untuk memberi pupuk. And I make the plant grow and fruitful. Dan akulah yang menjadikan tanaman itu bertumbuh dan berbuah-buah. When the harvest season come, Lord say, you will receive the harvest. Nanti kalau waktu panen tiba, engkau akan menerima tuaiannya. So don't confuse. Jadi jangan bingung. No worry. Juga jangan khawatir. Put your trust in me. Taruhlah percayamu kepadaku. That I take control everything in your life. Maka akulah yang memegang kendali atas seluruh hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Who is the person who Chandrawati? Chandrawati ada? The name of Jesus. Who Rabaka Shantarik. Chandrawati. Ada nggak? Kalau you ada, buka mic, kasih tahu saya. Who Rabaka Shantarike. Chandrawati. Nggak ada ya? The name of Jesus. Hurabaka Shantari Kababaralarike. Hurabaka Shantari Kababaralarike. The name of Jesus. The name of Jesus right now. Right now. Chandrawati, tolong nyalakan videonya. Chandrawati. Nggak ada? Atau bisa raise hand dulu ya. Nggak ada namanya Chandrawati, Pak, bentar. Ya, nggak ada. Jenny ini, apa Jenny? Jenny. Siapa Jenny? Kok ini nggak bisa? Udah bisa itu loh. Ini. Bisa itu Ini loh. udah nih. Okay, Jenny. Iya. Okay, the name of Jesus. Hurabaka Shantarike. Ini anaknya ya? Iya. Oke, Ibu taruh tangan atas dia, kepala. The name of Jesus right now. Hurabaka Shantarike. Lord, I pray for your mighty hand upon her right now. Tuhan, aku mendoakan tanganmu yang dahsyat ada atasnya sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Everything I break it, every unconnection I break in the name of Jesus. Segala yang tidak connect aku hancurkan di dalam nama Yesus. I pray for the mighty power. I pray the touch of God. I pray the total healing take place right now. Aku mendoakan kuasa Tuhan yang dahsyat, kesembuhan total dari Tuhan sekarang. Let the blood of Jesus heal her right now. Biarlah darah Yesus menyembuhkan dia sekarang. Every sickness,
Setiap sakit penyakit, every problem, I break in the name of Jesus right now. setiap masalah aku hancurkan dalam nama Yesus. Let's receive the healing power. Dan biarlah dia menerima kuasa kesembuhan. Let's receive the healing power Biar dia boleh menerima kuasa kesembuhan. right now. Sekarang ini, From 8 to tail, I pray, let the blood of Jesus, dari kepala sampai telapak kaki, aku berdoa biar darah Yesus, every nerve, bone, and flesh receive the power of God right now. setiap syaraf, daging, dan tulang terima kuasa kesembuhan In Tuhan. Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Ini siapa? Yolanda. Yolanda, can you on your mic? The name of Jesus. Kurabaka Santarike. Yolanda. Now the Lord Jesus is touching you right now. Tuhan Yesus sedang menjamah engkau sekarang, Ibu. Even though there's a many shaken up are taking place in your life. Sekalipun ada banyak sekali kegoncangan yang terjadi dalam hidup Ibu. But God say, my daughter, Tapi Tuhan bilang, anakku, your life is my life. hidupmu itu adalah hidupku. Lord say, you are in me. Engkau itu ada di dalam aku, kata So Lord Tuhan. say, you are hide in me. Jadi engkau itu tersembunyi di dalam So aku. you mean no need to worry. Makanya engkau nggak perlu khawatir. Nothing going to overrule you, my daughter. Tidak ada yang bisa berkuasa atasmu, anakku. Lord say, just look at me, just trust me. Pandang aku saja, percaya saja Lord kepadaku. say, rebuild or more, give time more and to connect with me. Biarlah engkau meluangkan waktu lebih banyak lagi bersendiri dengan aku. Lord said the real connection is going to bring many changes, many encouragement in your life. Karena hubungan pribadimu dengan aku yang benar-benar, itulah yang akan mendatangkan banyak sekali perubahan dalam There are hidupmu. many things where you never understand. God say, as you connect with me, Lord say, I'm going to make it understand for you. Hal-hal yang tidak engkau mengerti, apabila engkau berhubungan secara pribadi dengan benar dengan aku, maka aku akan membuat engkau mengerti segala sesuatunya. You don't need to worry. Engkau tidak perlu khawatir. Trust me. Percaya kepadaku. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. The next is siapa? Culen atau apa ya? Culen Kulen ya? Culen apa ya? Betul ya? Ada keluarga angkat tangan? Ya, okay. The name of Jesus. Kurabaka Shantari Kababaralarik. Lord, I surrender this family in your hand right now. Tuhan, aku serahkan keluarga ini ke dalam tanganmu sekarang. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord say, remember, Tuhan bilang, ingat, before the Lord make the Jericho wall collapse, sebelum Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, but the Israel people, they have to go through Jordan River. Bangsa Israel kan harus nyeberangi sungai Yordan dulu. To cross the Jordan River also miracle. Menyeberang sungai Yordan itu sendiri udah merupakan satu mujizat. So when they are ready to go through, ready to enter in that miracle, God said, the Jericho wall collapse for you. Jadi begitu mereka bersedia masuk dalam mujizat itu, maka Tuhan berfirman, tembok Yeriko akan runtuh. So Lord said, don't worry. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir. I'm ready to do everything for you, my daughter. Aku ini siap melakukan apa saja bagimu, anakku. Lord said, just follow me. Ikut aku saja, kata Tuhan. Don't give up. Dan jangan nyerah. Don't give up. Jangan nyerah. Put your trust in me. The rest you will see my mighty power take place in your life. Taruhlah percayamu padaku, sisanya biar engkau akan menyaksikan aku yang mengurusnya. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. Ekayati. Siapa Ekayati? Ekayati siapa? Ini Ekayati ya? Okay. Dari Sidoarjo ya? The name of Jesus. Ribaka Shantarike. Urabaka Shantari Kababararike. Urabaka Shantari Kababararari Kababararari Kababararari. Lord, I surrender her in your hand. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Lord say, my daughter, why you worry?
Tuhan bilang, anakku kenapa sih engkau khawatir? Lord said, remember that what I promised from those days. Lord say, maybe you can forget the promises, but I never forget that what I promised to you. Tuhan bilang, ingat janji-janjiku yang dulu kepada kamu. Mungkin saja engkau sudah lupa, tetapi aku tidak pernah melupakan janji-janjiku. Lord saying, don't compare my promise and the present situations. Jangan kaitkan janjiku dengan keadaan yang ada sekarang ini. If you compare, it means you lose. Kalau engkau membandingkannya, berarti apa Pak? You lose. Berarti ntar kalah, hilang. Yes. But Lord said, don't compare. Tuhan bilang jangan banding-bandingkan. I am the Lord who overrode everything. Akulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. I'm the Lord who overrode the nature. Aku Tuhan yang berkuasa atas keadaan alam. That's not only me, the children who trust me, these are the people more than conqueror. Bukan hanya aku, bahkan anak-anak yang percaya kepadaku, mereka itu lebih dari pemenang. It means you're more than conqueror. Berarti engkau itu lebih dari pemenang. Lord said, don't give up. Jadi jangan nyerah, kata Don't Tuhan. give up. Jangan nyerah. Lord said, confess positive and raise up in spirit. Stand with authority and power. Engkau harus berkata-kata secara positif, bangkit dan berdiri dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Then you see the power of God. Baru engkau akan bisa menyaksikan kuasa Tuhan itu. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Okay, we come back again. So, my dear brothers and sisters, so when Jacob that is not ready to meet Esau anymore, Jadi kan Yakub ini belum siap, saudara, untuk ketemu Esau. he's so afraid Karena dia ketakutan banget. because you know what he did to Esau. Sebab dia kan sadar apa yang dia sudah lakukan yang dulu-dulu sama Esau. So his mind is not ready to meet him anymore. Jadi dia udah nggak siap ya untuk ketemu sama Esau. So he prepared the family. Jadi dia persiapkan nih keluarganya. Yeah, he want that family go first. Jadi dia maunya tuh keluarganya jalan duluan. Yeah, I mean the servants and his property and his children and his wife and the last is Jacob. Jadi dia atur nih, saudara, hamba-hambanya duluan, terus istri-istrinya dengan anak-anaknya, dan juga semua ternaknya, saudara, baru dia paling terakhir. So he thought maybe when Esau so hungry, when he saw the property, when he saw the servant, when he saw that my wife, our children, maybe he can cool down. Ya, jadi pikir si Yakub nih, kalau Esau itu ngelihat hamba-hambaku, anak-anakku, istri-istriku, dan juga harta benda di situ, bisa-bisa dia udah reda. But he's not satisfied. Tapi dia belum puas, saudara. That Belum never tenang. make him happy. Dia juga belum bisa happy gitu ya. It means Jacob established because the property, he's got everything, but he's not happy. That property or his family cannot save him. Jadi saudara, sekalipun Yakub udah dapat banyak harta benda ya, dia udah punya keluarga lengkap gitu ya, tetapi itu belum bisa membuat dia itu tenang, membuat dia itu puas gitu. So that's in chapter 32 verse 7 saying that. Kejadian 32 ayat 7 ya berkata Ya. itu. Yeah. Verse Baca 7. ya Pak. Yeah. Lalu 32 ayat 7 ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Amin. Yeah. Verse 8. Ayat 8, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Amen. Hallelujah. So kuruk main ya. Kuruk main. Ya, pikirannya itu kok ya kayak licik gitu ya, saudara ya. Ya, Kayak pikiran licik gitu ya. Amen. Haleluya. Itu terjadi dalam kehidupan dia. Dia masih belum ubah loh. Amin. Masih belum ubah. Amin. Itu dia bilang, ayatnya.
Tadi ada lihat ayatnya. Ayat keberapa Pak? 7? Ya, sama ayat 7. Oke. Ya, Lalu sebab pikirnya jika Esau datang menyerang, ayat 7 ya. Ya. Oh, ayat 8 ya. Oke. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga sepukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Biar orang depan mati nggak apa-apa lah kalau saya hidup cukup. Itu pikiran licik ya. Biar mereka dulu. Kalau kita lihat, kalau mereka tidak apa-apa, ya saya aman. Kalau mereka mati atau apa, saya lari dulu. Itu licik. Amin. Itu pikiran dia. Kalau pikiran dia begitu, itu karakternya. Kehidupan dia pun sama juga. Kehidupan dia pun sama juga. Amin. Ini terjadi dalam kehidupan Jacob. Kalau kita cek, kalau kita kehidupan begitu, susah. We cannot improve ourselves. kita nggak bisa membenahi diri sendiri. Our character cannot be like a Jacob licik. We cannot improve. Ya kalau karakter sifat kita ini licik seperti Yakub, kita nggak bisa loh membenahi You cannot diri sendiri. success. Juga nggak bisa berhasil. You cannot see the love of God. You cannot see the blessing flow in your life. Kita nggak bisa ngerasain kasih Tuhan, nggak bisa menerima berkat yang melimpah dalam hidup kita. You cannot see your life settle. Kita juga nggak bisa melihat ya kehidupan kita ini kayak mapan gitu ya. That's why we cannot be like what Jacob did it. Makanya kita nggak bisa, nggak boleh saudara seperti Yakub ini. Amen. He not satisfied. Dia itu nggak bisa mendatangkan ketenangan, kepuasan untuk dia. Finally, he thought, Akhirnya dia mikir, I have to do something. aku ini mesti melakukan sesuatu nih. Otherwise, today is the last day for me. Kalau enggak ini hari terakhir nyawaku. I have to change myself. Aku mesti mengubahkan diriku sendiri. I cannot hide anything in me. Aku nggak bisa lagi sembunyiin apa-apapun. I have di to dalam open diriku. up. Aku harus buka-bukaan. I have to seek God. Aku harus cari Tuhan. Only He can bring the solution in my life. Hanya Dialah yang bisa mendatangkan solusi bagiku. The same chapter, verse 9 to 11. Saudara, pasal yang sama ya ayat 9, 9 To 11 ya. sampai 11 ya. Ya. Kemudian berkatalah Jacob, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan membuat baik kepadamu. 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah sekiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Hallelujah. See, when we are go through these verses, that we can see, yang taubatan, repenting taking place. Ya, kita melihat terjadinya pertobatan Yakub ya kalau kita pelajarin di sini. Even though he arranged the servant, he arranged the animal, he arranged the wife and children go in front of him, but finally he turned to God. Ya, sekalipun dia udah ngatur nih saudara, jadi hamba-hambanya disuruh jalan duluan. Pokoknya dia ngatur seperti itu, tetapi toh akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan bertobat. Because he understand, I have to meet Esau. Sebab dia sadar ya bahwa dia harus jumpa nih sama Esau, harus ketemu. 2 things are taking place. Ada 2 hal yang terjadi saudara. Either one. Yang pertama, maybe Esau can kill me. mungkin aja Esau bisa aja bunuh aku. Atau Esau can forgive me. Atau Esau bisa aja juga maafin aku. So he prayed to God, Lord save me, Lord.
Jadi dia doa sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku. My dear brother and sister, where we can run, where to go? Saudara, kita ini loh, mau lari kemana saudara? Mau kemana kita ini? See, the Lord, the will of God to save Nineveh. That's why he called Enoch to go and save the people. Sebentar Pak, Henokh ya Pak? Ya. No. Bukan. Nineveh. Tahu Nineveh kan? Oke. Ya. Ya. Oke, jadi saudara, Tuhan itu mempunyai bermacam jalan penyelamatan, saudara. Makanya dia panggil siapa itu ya namanya ya yang Jonah. Yunus itu untuk berseru-seru supaya Ninive itu selamat, saudara. Yes, God want to save Nineveh. That's why God called Jonah to go there. Ya kan Tuhan mau menyelamatkan Ninive, saudara. Makanya si Yunus ini diutusnya lah ke sana. But Jonah so afraid to meet that people. Tapi Yunusnya kan enggan ya. Dia juga takut ya ketemu sama mereka. That's why he want to run away. He want to go Damascus. Makanya dia mau kabur kan. Dia mau kabur ke Damsyik kan. But my dear brother and sister, tapi saudara-saudara, the will of God, the plan of God, nobody can change even in your life, in my life. Saudara, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. If God's will, if you want to run away from God's will, kalau kita mau kabur ya, melarikan diri dari kehendak Tuhan. Walaupun kamu loncat ke laut, walaupun kamu loncat ke parit, walaupun kamu loncat dari apartemen, kamu nggak mati loh, masih sakit loh. Karena Tuhan mau pakai kamu. Itu kehendak Tuhan. Jangan lupa. Jangan lupa. Amin. Tetap Tuhan mau pakai. Kamu nggak bisa lari. Mau lari kemana? Dunia ini kecil loh. Kalau you lari ke Jakarta, Bu Sisil ada di sana. Kalau you lari ke Solo, Ci Ain ada di sana. Kalau you lari ke Malaysia, saya di sini. You lari ke Singapura, Pak Amos Mahin ada di sana. You mau lari kemana? Gak bisa lari kemana-mana. Tetap bersama Tuhan. Amin, amin. He can become solution in your life. Dialah yang bisa menjadi solusi, saudara. You cannot run away anywhere, my dear brother and sister. Kita nggak bisa lah kabur dari dia, melarikan diri dari dia. That you have to meet God. Kita harus jumpa sama Tuhan. You have to prepare yourself. Kita harus mempersiapkan diri. This happened to Jacob. Ini yang terjadi pada Yakub, saudara. You cannot run away. Kita nggak bisa melarikan diri. I think 1 or 2 weeks ago that someone called me from Jakarta. Seminggu 2 minggu yang lalu ada seseorang yang telepon saya nih dari Jakarta. It's young man. Dia masih masih muda, He saudara. told me, Pastor, I want to commit suicide. Dia bilang, Pak, saya ini mau bunuh diri, Pak. Because he say, I'm 13 years, I become evangelist. 13 tahun saya ini menjadi penginjil. But now I want to commit suicide. Tapi sekarang saya mau bunuh diri. The first thing I asking him, you say you want to commit suicide, mean you are 13 years, you serve, you are saying you are evangelist for what? Saya bilang sama dia, hal pertama yang saya jawab, kamu mau bunuh diri, tapi selama 13 tahun kamu menjadi penginjil. Kamu menjadi penginjil untuk apa? I mean 13 years you say evangelist, you are evangelist for whom? Jadi selama 13 tahun kau menginjil kepada siapa? He told me, Pastor, I have financial problem. I say, not only you, my dear brother, the whole world have financial problems. Dia bilang, Pak, saya punya masalah keuangan. Saya bilang sama dia, bukan cuma kamu yang punya masalah keuangan, seluruh dunia ngalamin. Everybody have financial problem. Semua orang ngalamin nih masalah If keuangan. everybody want to commit suicide, saya pikir Surabaya tidak ada manusia, semua sudah mati. Ya, kalau semua orang yang kena masalah keuangan mau bunuh diri, berarti kosong dong Surabaya. Amin. Sudah kosong loh. Betul kan?
Karena semua orang hadapi masalah yang sama. Amin. Ya. Sama. So you have to face it, my dear brothers and sisters. Jadi kan kita harus hadepin, saudara. Trust God because He had the solution in your life. Ya percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan saja yang punya solusinya buat hidup kita. I have to speak to Him. Saya harus bicara sama Dia. Then finally He gave up. He said, okay, Pastor, I'll call you later. Finish it. Akhirnya dia bilang, oke Pak, ntar saya telepon lagi ya. Why you want to commit suicide? Kenapa mau bunuh diri? I asking him, okay, brother, you want to commit suicide because you cannot meet this situation. You want to commit suicide. Okay, after you die, where to go? Saya bilang sama dia kan, oke kamu mau bunuh diri karena kamu nggak tahan ya kena keadaan kayak gini. Setelah kamu mati, kamu mau ke arah mana? Saya tanya dia, you pergi ke surga atau neraka? Dia bilang neraka. Saya bilang neraka lebih parah daripada sekarang. Ya. Amin. Ini cuma sementara. Tapi di neraka apa? Forever. Kekal untuk selamanya. Kekal selamanya. So saya bilang, kok kenapa you mau karena masalah cuma sementara, you nggak bisa handle ini, you mau loncat ke masalah yang selama-lamanya. Iya. Iya, itu kerja bodoh kan? Iya. Tapi saya nggak bilang dia bodoh, nanti marah dia. Amin. Kita harus pikir loh. Tuhan ada di sana. Kita harus hadapi masalah ini. Kita harus, we have to meet this situation. Ya kita harus hadepin lah situasi ini. There's a solution. Tapi pasti ada solusinya. Finally, Jacob understand the solution. Akhirnya Yakub ngerti kan solusinya. Was 9 to 11 that saying that. Ayat 9 sampai 11 itu sudah menjelaskan hal itu. So finally, Jacob prayed to God. Akhirnya Yakub doa sama Tuhan. Yeah, he said to God, Lord, this is my situation. Dia bilang sama Tuhan, ini loh keadaan saya. Lord, save me, Lord. Tuhan selamatkan aku. Verse 11, ya. Verse 11. Ayat 11. Ya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga, ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia bilang, lepaskanlah. Amin. Only He can save you. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara. So, ready to meet God. Jadi dia udah siap mau ketemu Tuhan. My dear brother and sister, saudara-saudari, this is like a reminding for us. Ini kayak satu peringatan ya buat kita ya. One day, like a Jacob and Esau, they have to meet, have to reconcile. Sama seperti satu hari nanti Yakub dan Esau harus berjumpa satu dengan yang lain. This can happen to us also. Ini pun akan bisa terjadi atas diri kita. One day that we are going to meet God. Pasti terjadi, saudara. Suatu hari kita akan jumpa Tuhan. Are you happy to meet God? Are you so afraid to meet God? Apakah kita happy mau ketemu Tuhan atau kita ketakutan nih mau ketemu Tuhan? If you happy, praise God. If you fear, it means you have to repent. Saudara, kalau Anda happy, puji Tuhan, saudara. Tapi kalau Anda ketakutan, berarti kita masih harus bertobat. It means there is something are taking place. Ya, berarti kan masih ada sesuatu tuh. We have to change. Kita harus berbenah, Prepare berubah, yourself. dan kemudian bertobatlah. Even though you can jump to the sea, but remember, God prepared the big fish to bring you back to Nineveh. Bisa saja, saudara, kita lompat ke laut, saudara. Tetap saja Tuhan bisa sediain ikan yang besar untuk membawa kita kembali ke pantai lagi. So we no need to jump to the sea. We no need to go inside the fish. The place where you are, we just turn to God and can repent to Him, speak to Him. Amin. Kita nggak perlu, saudara, loncat ke dalam laut, kemudian ada di dalam laut, atau nunggu ikan nelen kita. Dimanapun kita berada pada saat ini, saudara, kita bisa jumpa Tuhan, bicara sama Dia, bertobat. Kalau Ibu Diana sudah loncat atau yang masuk di perut ikan, masih ikan nggak apa-apa. Kalau saya kesian ikan, mati nanti. Amin. Kesian ikan. Amin. So don't let that happen, my dear brothers and sisters. Jadi jangan sampai kejadian begitu, saudara. Amin.
Just repent to God. Speak to God. Just speak to God. Jadi mari kita bicaralah sama Tuhan, saudara. Let He handle everything. Dialah yang akan menangani segala sesuatunya. So let that our meet with God is going to be happy and fruitful and blessing. Supaya nantinya kita jumpa Tuhan itu adalah sesuatu momen yang berbahagia, saudara. Don't think about the present situations. Jangan terlalu dipikirin keadaan yang sekarang ini. To prepare to meet with God, and God will do everything for you. Saudara, siap-siaplah ketemu sama Tuhan. Biar Tuhan yang ngurusin semua yang lain. If you believe, you see the power of God. Kalau Anda percaya, Anda akan menyaksikan kuasa Tuhan. I'm going to pray for you right now. Saya akan mendoakan Anda sekarang. But before I'm going to pray generally. Then I hand over to Bu Maria. After Holy Communion, then I'm going to continue. Ya, jadi sekarang saya akan mendoakan doa secara umum saja, saudara. Ntar saya balikin ke Bu Maria. Setelah perjamuan suci, saya akan kembali mendoakan Anda. Okay, just close our eyes a moment. Kita tutup mata. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand right now. Tuhan, aku serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu sekarang. I pray for your mighty power take control in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya kuasa-Mu yang dahsyat itu yang memegang kendali. Even though Jacob are manipulating taking place in Esau's life. Sekalipun Yakub itu memanipulasi banyak hal dalam hidup Esau. But when Esau want to meet Jacob, tetapi ketika Esau mau menjumpai Yakub, that make Jacob so afraid. Itulah yang menyebabkan Yakub begitu ketakutan. But the moment when he start to pray to you, tapi begitu dia mulai berdoa kepadamu, you change entire situations. Engkau yang mengubahkan seluruh situasi itu. And you make Esau and Jacob the good relationship. Sehingga engkau menjadikan hubungan Esau dan Yakub itu kembali baik. Lord, that's the thing we are waiting for. Tuhan, itulah yang sedang kami nanti-nantikan. Lord, the time when we meet you, Lord. Waktunya pada saat kami nanti berjumpa denganmu, Tuhan. Lord, we don't want that season is going to be a maker fierce. Lord, let that going to be a happy. Kami tidak mau pada saat itu kami ini dipenuhi ketakutan. Kami mau pada saat itu kami dipenuhi kebahagiaan. Lord, prepare us for that moment. Tuhan, persiapkanlah kami untuk momen itu, Tuhan. So let the changes are taking place even right now. Dan biarlah keadaan boleh diubahkan mulai sekarang terjadi, Tuhan. Lord, not that pandemic season can divert our focus. Dan biarlah musim pandemi ini tidak bisa mengalihkan fokus kita daripadamu, Tuhan. Let me always in your presence and blessing. Biarlah kami selalu berada di dalam hadirat-Mu dan di dalam. I pray each other in the name of Jesus. Aku berdoa dan aku serahkan setiap daripada kami Bless ke them dalam. and guide them. Nah, aku berkati dan tuntun mereka. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Okay, I hand over to Bu Maria. Thank you, Pastor. Thank you for thank the you. word. Amen. Thank you for your sermon. Amen. Ya, oke. Kita sekarang menuju untuk perjamuan suci. Saya kasih waktu beberapa menit untuk boleh mempersiapkan perjamuan sucinya masing-masing. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami mau menaikkan satu perjamuan suci Tuhan untuk memperingati Engkau yang sudah menebus dosa-dosa setiap kami. Sehingga kami layak untuk kembali menjadi anak Bapa. Bapa di surga, kami percaya siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tahu setiap isi hati kami, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan saat ini Engkau menguduskan dan mentahirkan setiap jemaat di tempat ini.
Dan ampuni segala dosa-dosa mereka, dosa-dosa hamba-Mu juga. Di dalam nama Yesus, mari jemaat sama-sama kita berdoa, mohon ampun kepada Bapa di surga atas segala kesalahan yang kita buat. Adapun mungkin masih ada menyimpan satu kebencian, satu dendam, satu perkara, mari kita telik hati kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kelegaan. Kalau kiranya ada, mari kita memberikan pengampunan saat ini. Kami berikan beberapa waktu. Tanpa pengampunan, doa Bapak Ibu sekalian pasti belum sampai kepada Tuhan. Mari kita ubah hati kita di dalam keadaan seperti ini. Kita mau hidup menurut langkah daripada Yesus. Mari cari siapa yang ada ganjelan, siapa yang harus kita ampuni. Rendahkan hati kita untuk menghadap Yesus, untuk menerima tubuh dan darahnya. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Yang mohon pengampunan kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan pengampunan kepada setiap yang pada siang hari ini mengaku dosa di hadapan-Mu. Sudah Engkau katakan apa yang terikat di bumi terikat di surga. Dan saat ini kita di bumi, kita mengampuni siapapun yang sudah menyakiti kita. Siapapun yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Mari. Di dalam nama Yesus kami kirim doa ini. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kuduskan, tahirkan hati mereka. Dan biar apa yang mereka doakan, Tuhan buat terkabul. Tidak ada lagi ganjalan dalam hati kami ya Bapa. Tolong setiap kami Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat hosti. Bapa di surga, dengan segala keterbatasan yang ada pada setiap kami Tuhan. Kami mau melakukan, mau mengingat kembali saat Engkau mau menuju kayu salib dan mana Engkau mati di kayu salib hanya untuk setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami bawa tubuh jiwa rohku menghadap Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan kuduskan tiap-tiap jemaat di tempat ini. Dikuduskan agar layak menerima tubuh-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami akan melewati semuanya yang ada di dunia ini. Di mana kita dikuatkan Tuhan. Terlebih lagi pada saat pandemik seperti ini Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan pada malam yang terakhir, diambil dari Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Demikian juga saat ini. Dan Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang di tangan kita pengganti tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami melakukannya, kami makan dengan penuh percaya dan penuh iman. Mari Bapak Ibu, kita makan hosti ini mengganti tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan anggur.
Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur ini pengganti darah Kristus, satu pengorbanan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita minum anggur ini dengan penuh iman, penuh percaya. Terima kasih Bapak di surga. Tubuh dan darah Kristus sudah ada bersama kami sebagai penguat kami menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kiranya tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah bersatu dengan tubuh darah kita di dalam segala kesusahan, di dalam segala hal, kami tidak sendiri lagi. Tetapi ada Kristus yang ikut bersama kami. Demikian juga dengan masa pandemi. Percaya Kristus ada bersama kami. Sucikan, bersihkan hatimu, kuduskan seperti hati Yesus. Engkau akan melewati dunia ini yang penuh dengan COVID. Dan engkau akan melewatinya dengan selamat. Kami serahkan ya Bapa, keadaan saat ini yang luar biasa, makin hari makin ganas. Tapi kami percaya tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau akan menaikkan iman kami, menguatkan kami, menolong kami pada setiap kami butuh pertolongan-Mu. Dan kiranya Tuhan, darah Kristus yang akan tutup bungkus seluruh tubuh jiwa roh kami. Tidak hanya kami beserta dengan anak, cucu, menantu, seluruh keluarga, dan juga mereka semua yang kita kasihi. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau tutup bungkus semuanya itu dari segala COVID, dari segala virus, dari segala penyebaran, dan kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau yang menciptakan kami ya Bapa. Engkau yang menolong kami. Engkau yang merawat kami. Dan Engkaulah yang melindungi kami. Percaya penuh. Kami semua diselamatkan dari virus. Dari segala COVID. Dan kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Bahwa hari ini, siang ini, Engkau memberikan kesempatan kepada setiap yang hadir untuk boleh menerima tubuh dan darah Kristus sebagai penguat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Engkaulah mukjizat kami Tuhan, Engkaulah sumber harapan kami, dan Engkaulah sumber kesembuhan kami Tuhan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terpapar oleh COVID. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pastor Daniel melanjutkan untuk berdoa semuanya, saya terlebih dahulu menyampaikan pengumuman sepekan. Pada tanggal 7 Juli, hari Rabu mendatang,
Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sunardi. Beliau adalah seorang ahli gizi yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi diseimbangkan antara di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan di dalam profesi seorang ahli nutrisi, yang mana nanti Bapak Ibu bisa dapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah ibadah hari Minggu pada tanggal 11 Juli 2021, ibadah tetap jam 12 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Thomas Serian. Beliau seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga, yang mempunyai karunia profetik. Saya bisa merasakan bagaimana karya-karya Allah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, sangat menjadikan berkat. Karena itu Bapak Ibu yang sudah ikut Zoom, jangan tinggalkan acara-acara Gereja Allah baik Rehoboth, baik pada hari Rabu dan juga pada hari Minggu mendatang. Terima kasih, itulah pengumuman yang saya sampaikan. Mungkin Ibu Gembala bisa menutup dulukah atau apa, baru dilanjut oleh Pastor Daniel. Silakan, karena doa Pastor Daniel cukup banyak ini yang ngantri untuk didoakan. Silakan Ibu Gembala. Ya. Kami tahu kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu.
ibadah pada siang hari ini yang mana nanti akan dilanjutkan setelah doa penutup oleh Pak Daniel Raj bagi mereka yang mau didoakan. Yuk kita satukan hati, kita tutup dalam sebuah doa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi. Dan izinkan kami setiap saat mengucap syukur kehadirat-Mu. Bahwa syukur kami adalah kami mengenal Engkau. Syukur kami adalah kami ada pertolongan daripada-Mu. Dan syukur kami adalah kami mengenal Engkau sebelum kami kembali kepadamu. Kami mengenal Engkau dan kami sudah diberikan satu kehidupan yang kekal. Itulah syukur kami Tuhan pada siang hari ini. Juga syukur kami boleh beribadah bersama-sama Engkau, memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk boleh memuji, menyembah Engkau, menyenangkan Engkau ya Bapa dengan segala yang kami lakukan di dalam ibadah ini. Dan juga kami bersyukur doa kami sudah sampai ke hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang maha baik. Engkau pasti akan mengabulkan setiap doa kami menurut rencana-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Untuk siang hari ini kami mengucap syukur. Kami mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pastor Daniel Raj. Kami percaya Tuhan bahwa Pastor Daniel Raj dipakai Tuhan untuk menerangkan firman pada siang hari ini. Kami berdoa untuk keluarga dari Pastor Daniel. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya lebih lagi. Memberkati keluarganya, anak, cucu, menantu, istri, semua Tuhan berkati lebih. Dan juga di dalam pelayanannya, Tuhan memberikan juga kelebihan kepada Pastor Daniel. Dan apa yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami hantar doa ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja Allah Baik Rehoboth maupun jemaat Zoom yang belum hadir pada siang hari ini dimanapun mereka berada. Keadaan apapun yang sedang mereka alami, Tuhan kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau senantiasa ada bersama mereka dan pertolongan-Mu untuk mereka selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri ibadah ini. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan. Engkaulah berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Siang hari ini kami menyerahkannya kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami hidup dengan kehendak-Mu. Dan kami hidup dengan firman-Mu. Juga kami hidup dengan rencana-Mu. Biarkan rencana-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya rencana-Mu itu sungguh luar biasa Tuhan. Dan selalu abadi sifatnya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan siang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Di mana Tuhan memberikan segala yang kami perlukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melengkapi apa yang kita perlu. Dan saat ini juga Tuhan menyembuhkan bagi mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Apapun keluhan sakit, mari kita sama-sama yang bersangkutan menyebutkan apa keluhan sakitnya. Dan siang hari ini hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir buat kami ya Bapa. Dan kiranya setiap mereka Tuhan, Engkau berikan kesembuhan pada siang hari ini juga. Adapun mereka sendiri, adapun keluarga mereka, haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Yehova Rafa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kiranya siang hari ini Engkau menurunkan kesembuhan buat mereka yang perlu. Di dalam nama Yesus.
Dan juga Bapa, kami percaya siang hari ini Bapa di surga memberkati setiap kami dengan segala kelengkapan, dengan segala keperluan kehidupan kami. Tuhan Allah mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan lebihkan pada siang hari ini. Mari terima segala kelebihan di dalam kehidupan. Terima saat ini. Langit terbuka, Tuhan kirimkan berkat untuk setiap tangan yang terangkat. Kiralawaya shikaralawaya, mengucaplah syukur dan terimalah. Adapun sepi daganganmu saat ini, Tuhan memberikan daganganmu tidak sepi lagi, tapi tokomu laris, tokomu semuanya berjalan dengan baik. Rumah tanggamu berjalan dengan baik. Segala kelimpahan, kelebihan Tuhan berikan pada siang hari ini. Tidak ada yang kekurangan. Bersama Yesus tidak ada yang kurang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah di dalam kehidupanmu saat ini. Terimalah. Bapa di surga, kami telah menerima segala berkat yang daripadamu. Berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kasih karunia, damai sejahtera yang kami terima saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang hadir sudah terima semua yang baik daripada Bapa di surga. Sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin.